Hari ini saya kasih tema, boleh nggak saya pengen lihat aja sih, pengen tahu. Ada nggak yang tadi sudah datang ibadah 3? Terus ikut lagi ibadah 4? Ada ya beberapa ya, puji Tuhan. Thank you. Saya percaya lapar dan haus Anda itu benar-benar diperhitungkan Tuhan ya. Hari ini Tuhan berikan sebuah tema di hati saya tentang hidup dalam perjanjian. Kalau janjinya sama manusia, sometimes ya manusia bisa lupa atau pura-pura lupa. Tapi kalau kita buat perjanjiannya dengan Tuhan, pasti aman. Amin ya. Kita lihat salah satu tokoh di Alkitab yang sangat memberkati. Kehidupan tokoh ini namanya Yakub. Itu diceritakan di Alkitab tuh sejak dalam kandungan. Dikatakan sama kembarannya itu bisa fight gitu ya di dalam kandungan sampai menutup mata. Lengkap kehidupan soal Yakub, tapi jangan khawatir, kita nggak akan kayak terlalu lama dan panjang kan, karena Anda bisa baca sendiri ceritanya ya. Tapi saya tertarik memulai dengan sebuah cerita Yakub di mana Yakub itu menjadi seorang pelarian. Jadi Yakub itu sudah berhasil menipu ayahnya, terus kemudian kakaknya marah besar dan pengen bunuh adiknya si Yakub ini ya. Si Yakub ini dia pengen bunuh. Jadi Yakub ini ketakutan banget, usia masih sangat muda, sudah harus terpisah dari keluarganya, masa depan yang gak jelas. Nanti bisa balik lagi ke rumah keluarganya atau enggak. Mamanya tuh sampai mengucapkan sebuah kalimat yang sangat menyedihkan. Di hari yang sama aku kehilangan kalian berdua gitu ya. Karena si Yakub harus pergi, melarikan diri. Dalam suasana, dalam situasi sebagai seorang anak muda yang gak jelas masa depannya, Tuhan menawarkan sebuah perjanjian yang disambut baik oleh Yakub. Ya, kita baca ayatnya di Kejadian 28 ayat yang ke-12. Waktu itu Yakub begitu capek karena habis lari gitu ya, dalam pelarian sampai yang dijadikan bantal itu adalah batu. Kemudian di ayat 12 dari Kejadian 28 katakan begini, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kemudian Yakub terbangun dari tidurnya. Sebuah perjumpaan lewat mimpi di mana Tuhan menawarkan sebuah perjanjian. Dan Yakub kemudian bangun. Nah, ini yang lucu. Waktu Yakub bangun, dia kaget ternyata tempat ini ada hadirat Tuhan, gitu ya. Lalu di ayat 20, bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, hingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi itu adalah respon Yakub kepada perjanjian yang ditawarkan oleh Allah kepada Yakub. Waktu saya baca-baca, saya renungkan gini, saya melihat ada perbedaan perspektif di sini. Kalau Allah menawarkan perjanjiannya kepada umatnya, maka itu adalah sesuatu yang beyond expectation manusia, di luar, melebihi ekspektasi manusia. Apa yang merupakan perjanjian Allah kepada umatnya, apa yang merupakan isi hati Allah kepada umatnya, itu benar-benar melampaui pikiran manusia biasa.
Karena Allah bukan hanya berjanji akan menolong Yakub, tapi sampai ke keturunannya. Dia masih single, gak jelas siapa jodohnya nanti, hidupnya juga masih berantakan. Tuhan sudah bilang, keturunanmu, olehmu dan keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Janji Allah di hidup kita, itu melebihi doa-doa kita. Dan yang dipikirkan oleh Yakub waktu menjawab dengan bernasar kepada Allah, simple, adalah keadaan dia saat itu. Dia pikir, dia cukup minta pertolongan Allah hanya pada saat itu saja. Tuhan, sertai aku, lindungi aku, nanti aku mau pulang lagi ke rumah papaku. Aku butuh roti untuk dimakan, aku butuh pakaian. Kalau itu engkau bisa sediakan, engkau akan jadi Allahku. Lihat ya, Allah yang menawarkan perjanjian dengan manusia yang meresponinya. Manusia itu kadang pemikirannya lebih dangkal. Yang dipikirkan hanyalah kebutuhannya. Yang dipikirkan hanyalah keinginan hatinya pada saat itu. Padahal Allah sudah menyediakan sesuatu yang melebihi bahkan apa yang sanggup dia doakan. Dan kita lihat yang namanya perjanjian itu gak bisa cuma satu. Gak bisa hanya Allah yang melindungi dan kemudian melakukan perjanjiannya. Butuh Yakub juga meresponi perjanjian itu. Perjanjian itu 2 orang. Amin. Perjanjian dengan Tuhan itu melibatkan kita. Saya bergetar sepanjang ibadah. Saya tahu sore hari ini akan ada perjanjian yang dibuat di tempat ini antara setiap Anda dengan Tuhan. Anda akan buat perjanjian di hadapan Tuhan dan Tuhan akan mendengarkan Anda. Kalau dari hidup Yakub, saya flashback dengan singkat apa yang terjadi. Anda tahu akhirnya Yakub bekerja di rumah Laban, mendapatkan istri-istri di sana. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Yakub itu dibela, sehingga waktu Yakub itu keluar dari rumah Laban gak dengan tangan kosong. Yakub itu dibela dari orang yang berniat jahat terhadap dia. Tuhan menunjukkan dengan nyata pembelaannya. Bahkan musuhnya, orang yang paling dia takuti seumur hidupnya, yaitu Esau, dibantu didamaikan oleh Tuhan. Waktu Yakub sudah merasa, wah ini sudah musim baru di hidupku, aku sudah punya keluargaku sendiri. Tuhan loh yang bilang, pulang, damai dengan kakakmu Esau. Yakub takut setengah mati. Yakub gak berani. Dia agak sedikit curang, dia atur barisannya. Yang paling dicintai taruh belakang-belakang, yang kurang dicintai taruh depan-depan. Tapi lihat, Tuhan itu membantu Yakub berdamai dengan saudaranya. Hal-hal yang tidak diminta oleh Yakub, Tuhan itu atur sedemikian rupa. Dan saya terharu waktu Esau marah sama Yakub tuh, saya pikir karena waktu itu kan Ishak sudah sangat tua banget ya, sampai gak bisa membedakan anaknya. Saya pikir dalam pelariannya Yakub itu Ishak tuh sudah meninggal. Adakah yang berpikir sama seperti saya? Ternyata enggak. Ternyata waktu mereka berdua berdamai, Alkitab katakan Esau dan Yakub itu bisa menguburkan ayahnya. Betapa Allah setia dengan perjanjiannya. Yakub dibawa pulang ke rumahnya, bukan hanya berdamai dengan Esau, tapi juga menguburkan ayahnya bersama-sama. Jadi ketemunya tuh ayahnya masih hidup, tinggal bareng sampai dikuburkanlah ayahnya. Begitu. Jadi Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Tuhan tuh bela. Selesai nih masalahnya Yakub dengan keluarganya. Tapi Tuhan belum selesai. Ingat perjanjian Tuhan dengan Yakub itu sampai olehmu dan keturunanmu seluruh muka bumi, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yakub harus ngalami sesuatu, kehilangan anaknya yang namanya Yusuf. Benar ya? Dalam usia yang sangat muda, Yusuf itu udah dijual, tapi buat Yakub anaknya itu mati. Buat Yakub, Yusuf itu udah gak ada lagi. Walaupun ada flashback cerita, waktu Yusuf kecil, Yusuf tuh suka cerita mimpinya. Alkitab mencatat, Yakub menegur, mimpi apa mimpimu itu? Masa papa mama sama
saudara-saudaramu nyembah kamu, tapi firman Tuhan katakan tetapi Yakub menyimpan hal itu di dalam hatinya. Yakub mengingat perjanjiannya dengan Allah. Dan saya menemukan bahwa yang namanya perjanjian itu tetap harus diperbaharui juga di hadapan Tuhan dari waktu ke waktu. Sama kayak kita anniversary. Apa sih sebenarnya anniversary itu? Kita memperbarui perjanjian kita dengan suami istri kita, benar? Supaya kita ingat lagi memori kenapa kok kita itu jadi bersama. Kita kenapa ambil perjamuan kudus supaya kita ingat lagi kita ini milik Yesus. Sudah ditebus kembali. Yakub juga lakukan hal yang sama. Waktu Yusuf menceritakan mimpinya, Yakub simpan dalam hati. Dan kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang saya pandang dari sisi Yakub, peristiwa yang paling mengagetkan seumur hidupnya ketika anak-anaknya itu bawa pulang pakaian yang penuh dengan darah dan bilang, anak kesayanganmu sudah mati. Tapi apa yang Yakub tidak tahu, bahwa di kehidupan Yusuf Allah berperkara karena janjinya kepada Yakub. Itu memberikan sebuah damai di hati saya sebagai orang tua. Bahwa saya bisa tenang kalau anak-anak saya ada di dalam Tuhan. Kita bisa lihat apa yang menjadi satu titik balik yang menjadi titik penentuan dari kehidupan Yusuf. Kalau Yusuf excellent, tapi standar Tuhan bukan excellent. Integritasnya diuji pada saat istri Potifar menggoda. Kita suka guyon ya, bilang itu tante Potifar. Jangan salah, itu runner up Miss Kecantikan, kata Pastor Philip. Pasti sangat menarik. Tapi Yusuf berani menolak. Saya percaya itu adalah titik baliknya. Ketika Yusuf jatuh di area itu, cancel semua pemakaian Tuhan yang di ujung sana. Nah, pertanyaannya, dari mana Yusuf itu bisa mendapatkan sebuah boldness untuk berkata tidak kepada godaan dosa? Yusuf itu bisa dapat dari mana? Saya suka bikin kuis ini kepada jemaat. Bapak, Ibu, Saudara. Yusuf dengan Musa lebih tua siapa? Yang bilang lebih tua Musa angkat tangan. Yang bilang lebih tua Yusuf. Yang gak angkat tangan bingung ya, langsung cari kalkulator. Di zaman Yusuf belum ada 10 perintah Allah diturunkan jangan berzina. Belum ada. Tapi Yusuf itu tahu bahwa berzina. Waktu Yusuf digodai istri Potifar, Yusuf bilang gini, bagaimana mungkin aku melakukan dosa seperti itu kepada Allah. Waktu di zaman Yusuf, Musa belum lahir. Karena Musa itu yang membebaskan orang Israel dari Mesir. Alasan orang Israel bisa ada di Mesir itu adalah karena Yusuf. Gitu ya. Nah, pertanyaannya dari mana? Seorang yang masih muda seperti Yusuf punya banyak potensi, istilahnya kesepian, gak jelas masa depannya, tapi bisa menolak dosa. Saya percaya, satu adalah karena mimpinya yang dia dapat dari Tuhan. The dream will protect our child. Visi dari Tuhan untuk anak-anak kita akan menjagai kehidupan anak-anak kita. Tanpa visi, liarlah rakyat. Saya senang tahun depan kita akan masuk the year of dream and vision. Itu juga untuk anak-anak kita. Yusuf punya itu. Tapi dari mana takut akan Allahnya Yusuf itu ternyata dari Yakub. Ada sebuah peristiwa di mana Yakub setelah selesai berdamai dengan Esau, setelah ada tragedi prahara dengan anak sulungnya, anak perempuannya, Yakub mengajak seisi keluarganya kembali lagi ke Betel. Kembali lagi ke tempat di mana Yakub mengingat perjanjiannya. Di mana Yakub dulu adalah pelarian, gak jelas, single. Di Betel dia dapat perjanjian, waktu dia sudah punya keluarga, Yakub bawa keluarganya kembali ke Betel. Kita lihat ayatnya ya. Di Kejadian 35 ayat 1-3 dikatakan Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergilah ke Betel. Allah mau kita mengingat perjanjian yang pernah kita buat dengan Tuhan. Kembalilah ke Betel, kembalilah ke perjanjianku dengan engkau. Betel is not just a place, Betel bukan cuma sekedar tempat. Dan di situ dikatakan, tinggallah di sana, di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu. Ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah,
kata Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Waktu Yakub bawa seisi keluarganya, di sana ada Yusuf yang masih muda. Saya tidak tahu ini bisa benar bisa salah. Usia Yusuf waktu itu kurang lebih 6 tahun. Karena setelah peristiwa itu, ibunya melahirkan Benjamin, adiknya Benyamin kemudian meninggal. Yusuf masih begitu muda. Yakub memperkenalkan Allahnya kepada Yusuf sejak masa kecilnya. Dan itu menjadi sebuah warisan yang berharga. Saya tahu orang Israel juga punya perintah. Bahkan itu masa itu belum ada perintah hakim-hakim atau Yosua. Itu adalah zaman di mana belum ada perintah yang orang tua itu harus ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak tentang Tuhan. Ini masih very early, masih Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah ini masih Yakub dan Yusuf. Tapi pengalaman Yusuf ketika melihat orang tuanya takut akan Tuhan. Ketika melihat orang tuanya menghidupi perjanjiannya dengan Tuhan. Sesuatu termatrai, tergores, terpatri di hati Yusuf kecil. Dan itu yang akan membawa dia besar. Itu yang akan dia bawa sampai dia dewasa. Makanya ada firman Tuhan katakan, didiklah anakmu di jalan yang patut baginya. Supaya pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kemudian kita bisa lihat another surprise. Ketika Tuhan berperkara di hidup Yusuf, Yakub nggak tahu. Tapi Tuhan itu bekerja. Ketika Yakub sudah tidak punya control, tidak punya lagi kontrol, pengaruh kepada anaknya, Tuhan berperkara di hidup anaknya. Dan jeder satu hari yang sangat membahagiakan. Ketika anak-anaknya bilang, Yusuf masih hidup. Itu pun hati Yakub dingin. Dan tidak percaya karena sudah years, sudah bertahun-tahun. Tapi ketika dilihat kereta, ketika dilihat hadiah yang dikirim oleh Yusuf, langsung bangkit lagi semangatnya. Anakku masih hidup, aku mau ketemu. Dan Yakub bisa melihat penggenapan janji Tuhan itu. Di mana olehku dan keturunanku, ya karena Yakub itu tadi keturunannya adalah Yusuf, semua bangsa di muka bumi dapat berkat. Karena semua bangsa lagi ngalami kelaparan, seluruh bumi lagi ngalami kelaparan. Dan yang saya salut dari Yakub adalah, walaupun dia nggak sempurna sebagai orang tua untuk anak-anaknya, tapi at least Yakub nggak mengulang kesalahan Ishak. Kalau Ishak hanya punya berkat untuk anak sulungnya, dia abaikan anak keduanya. Yakub tidak mengulang kesalahan yang sama. Yakub di akhir hidupnya Yakub panggil semua anaknya. Dan firman Tuhan katakan, di akhir hidupnya, Yakub melepaskan berkat. Yakub katakan begini, mendekatlah kemari, akan kuberitahukan kepadamu apa yang terjadi di kemudian hari. Wow, sepowerful itu di masa tua. Saya jadi mikir, at the end of our life, siapa yang akan ada di sekeliling kita? Diberkati satu demi satu, firman Tuhan katakan, kita buka aja ya supaya nggak salah ya. Di akhir hidupnya Yakub, di Kejadian 49 ayat 28 dikatakan, itulah semuanya suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Ini loh, perhatikan. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Yakub punya anak 12 walaupun dia pernah berbuat salah dengan pilih kasih dengan Yusuf. Tapi at the end, Yakub tunjukkan semua berkatnya adalah untuk anaknya satu demi satu. Tidak ada yang beda, tidak ada yang luput. Betapa akhir hidup yang mulia ketika menghidupi perjanjian dengan Tuhan. Bahkan dalam kesalahan pun Tuhan bisa ubah itu menjadi kebaikan.
bukan berarti dengan sengaja berbuat dosa. Saya senang karena Yakub ini nggak pernah didapati menipu lagi. Bahkan waktu Laban mengajaknya membuat perjanjian bikin batas, Laban yang sudah nipu dia, yang udah 10 kali mengubah upahnya, Laban tuh bilang, Yakub pokoknya jangan sampai kamu ambil istri lain di luar anak-anakku. Dan Yakub setia pada perjanjian itu. Seorang yang setia dengan perjanjiannya. Seorang yang tidak mengulang-ulang kesalahannya di tempat yang sama. Karena tahu bahwa Allah serius dengan dia. Saya percaya Allah juga serius dengan hidup setiap kita. Sekarang tinggal kita mau masuk dan lihat perjanjian apa yang kita mau buat di hadapan Tuhan. Banyak, tapi nanti pasti ada yang Anda sendiri pengen. Dari isi hati Anda sendiri yang terdalam Anda akan katakan. Saya akan ceritakan beberapa dari firman Tuhan. Saya sendiri dibesarkan di keluarga yang Kristennya itu bukan yang sungguh-sungguh, cuman KTP. Yang bawa saya ke gereja itu tetangga, pembantu rumah tangga tetangga sebelah rumah. Tapi saya masih ingat waktu umur 12 tahun saya ikut sebuah camp, saya bisa kerasa dicintai banget sama Tuhan. Terus saya berdoa waktu itu bilang, Tuhan Yesus, Papa mau melayanimu seumur hidup. Dan Tuhan setia dengan apa yang saya doakan dari umur 12 tahun sampai sekarang. Tuhan menjaga siapa yang akan jadi pasangan hidup saya. Saya sudah izin sama suami, boleh gak cerita gitu ya. Jadi sebelum suami saya yang sekarang ini, ada seorang lagi yang lain, itu yang lagi PDKT. Ini cerita zaman dulu ya, itu masih saya waktu muda. Masih disuka-sukain gitu ya. Saya pikir, wah boleh juga nih orang ini. Ini orang yang shine di panggung gitu ya. Wah kayaknya seneng nih, karena saya juga berdoa. Kepengen punya pasangan yang bisa sama-sama melayani Tuhan. Anak muda yang belum menikah, doa ya. Minta sama Tuhan dari sekarang. Kalau punya pasangan, jangan cuma minta yang kaya, yang cakep, yang bisa bikin keliling ke luar negeri, jangan. Minta yang bisa doa sama-sama, bisa melayani sama-sama. Waktu saya di masa itu, saya pikir itu orangnya. Jadi pernah 1 kali pergi dengan dia. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh jagain. Sedetil itu gitu loh. Waktu pertemuan pertama habis pergi makan, tiba-tiba tuh seperti ada sebuah kesaksian di dalam hati saya yang berkata, bukan orang ini, dia yang lain. Kalau waktu itu ada yang gitu, terus kita gimana? Masa sih bukan Tuhan, sudah lumayan loh gini-gini. Enggak, saya itu lebih baik taat, karena itu bukan dari saya. Langsung seperti kayak dijagain gitu. Tiba-tiba semua perasaan saya itu bisa hilang. Ya baik-baik sih, kan masih pertemuan pertama. Ya udah nggak berlanjut. Nah yang suami saya waktu mendekati saya ini, saya tunggu juga mana suara yang itu ya. Karena secara logika manusia nggak masuk. Nggak masuk. Secara logika manusia nggak masuk. Karena pasti ditentang habis-habisan sama orang tua saya. Karena dari kecil saya juga sudah di brainwash dengan ya gitulah diskriminasi ras dan lain-lain. Tapi saya bersyukur. Tuhan itu sampai ya, karena setianya dengan perjanjian itu ya, sampai pasangan hidup kita pun itu Tuhan jagain loh. Beneran, Tuhan jagain. Jadi jangan pernah menukarkan imanmu dengan Tuhan. Hanya karena pasanganmu. Kalau pasanganmu itu gak seiman, dan Tuhan sudah bilang jangan coba-coba. Amin. Karena perjalanan Anda dengan Tuhan itu nggak hanya sampai di Anda menikah. Kadangkala kita ya kalau udah sumpek tuh ya, kayak sudah jenuh. Rasanya tuh dengar tekanan kiri kanan, itu kita mikir tuh kayaknya kalau aku menikah aku pasti sudah selesai semuanya. Salah. Ketika Anda menikah, kalau Anda menikah di dalam Tuhan, that's heaven. Tapi kalau Anda salah menikah, that's hell. Anda pilih yang mana gitu ya. Apa yang kita bisa doakan, minta kepada Tuhan. Itu adalah sebuah perjanjian tentang keselamatan kita dan seisi keluarga kita. Itu yang utama. Yang lain-lain itu
bisa, nggak apa-apa tentang future, career, terus pasangan dan lain-lain. Tapi ini loh, karena kita ini manusia penuh dengan kelemahan dan dosa. Kita perlu dari waktu ke waktu selalu menyadari, makanya waktu kita ambil roti dan anggur, kita selalu diingatkan bahwa kita ini cuma debu dan tanah, kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Kita ini kalau tidak hati-hati, kita pun bisa kecewa dan menolak Tuhan Yesus di hidup ini. Waktu kita bilang Tuhan, jadilah Tuhanku seperti Yakub katakan, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu artinya benar-benar Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Hidup ini adalah milik Tuhan. Boleh nggak saya melihat tangan-tangan Anda yang Anda sudah pasti bahwa kalau hari ini juga Anda meninggal, Anda di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Kalau Anda masih ragu-ragu, jangan tunda-tunda, langsung ambil waktu. Tuhan ampuni aku. Aku milikmu. Pertobatan itu harus sejati. Sampai kita tuh benar-benar sadar bahwa di luar Tuhan gak ada sesuatu pun yang baik yang ada pada kita. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Hargai keselamatan itu, bikin perjanjian dengan Tuhan. Tuhan Yesus, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus, apapun yang terjadi aku tidak akan pernah menyangkal Engkau. Tuhan Yesus, apapun yang terjadi aku tidak akan pernah meninggalkan imanku di hadapan-Mu. Perjanjian ini Anda harus terus ingatkan dan perbaharui terus di hadapan Tuhan. Karena gak pernah ada orang dengan sengaja tinggalkan Tuhan. Itu step by step. Kecewa dengan keadaan, punya pasangan yang gak seiman. Awalnya bilang nanti aku akan bawa dia kepada Tuhan. Lama-lama ujungnya Anda yang meninggalkan Tuhan gara-gara dia. Kalau kita hari ini bisa panggil Tuhan Yesus, what a beautiful name. Waktu Anda mengucapkan nama Tuhan Yesus, hati Anda tidak akan tawar. Hati Anda tidak akan biasa-biasa. Karena nama itu begitu dekat dengan hidup kita. Kita hidup di dunia ini dari hari ke hari. Dengan mata memandang one day, satu hari, aku akan berjumpa dengan juru selamatku, Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan setelah kita sendiri yakin akan keselamatan kita, barulah kita tuh berdiri di hadapan Tuhan untuk keselamatan orang-orang yang kita cintai. Kadangkala mendoakan keselamatan keluarga sendiri itu jauh lebih sulit. Kadangkala berpikir bahwa keluarga kita akan kembali kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dan bertobat, itu jauh lebih sulit daripada kita menangkan teman, menangkan tetangga, atau memenangkan strangers, bahkan orang asing di jalan. Karena kita tahu bagaimana keluarga kita sendiri, benar ya? Tapi izinkan saya bersaksi kepada Anda bahwa Allah itu setia. Pastor Philip pernah ajarkan buat perjanjian dengan Tuhan. Ternyata saya sudah pernah lakukan itu sebelum saya jadi jemaat di sini. Dan ada ayatnya, kita lihat dulu di Imamat. Ini ayat yang sangat berharga, Anda bisa garis bawah, simpan. Imamat 26 ayat yang ke-45 katakan begini, untuk keselamatan mereka aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Tuhan itu setia dengan perjanjiannya terutama dalam hal keselamatan. Kalau di sini mungkin kita pikir cuma sekedar keluar dari bangsa Mesir, menghadapi perang-perang dengan suku-suku lain. Tapi keselamatan itu seserius itu. Saya, waktu lihat papa saya mulai drop kondisi badannya karena pansui 3 kali, stroke gitu ya. Waktu itu, dan saya sudah menikah,
saya ingat pesan ini. Saya ingat pesannya Pastor Philip ini. Saya berdoa, saya angkat, saya masih ingat di kamar saya di Cempaka waktu itu. Saya angkat tangan saya bilang, Tuhan, Papa minta 2 hal. 1, jangan panggil Papa pulang kalau keselamatannya belum adalah sebuah kepastian. Yang kedua, saya minta Tuhan, kalau Tuhan mau panggil Papa pulang, tolong saya dikasih tahu. Dan Tuhan itu setia. Singkat cerita, di akhir-akhir hidupnya papa saya itu benar-benar udah gak bisa ngenali orang. Bersyukur sih, Pastor Philip masih ingat ya, waktu Pastor Philip berkati saya dengan suami, itu adalah kayak peaknya kesehatan papa saya, setelah itu langsung drop. Tapi ada hamba-hamba Tuhan di kota kecil itu yang datang melayani, tapi sudah gak bisa respon. Singkat cerita, benar Tuhan itu baik. Waktu papa saya itu mau meninggal, saya tuh kayak di kamar saya tuh langsung this is the time gitu ya. Saya udah siapkan hati saya, walaupun sudah dikasih tahu percayalah nggak bakal siap. Tapi ya sudah, Tuhan tuh baik kok, dijawab doanya, ya sudah, masa saya mau protes. Nah yang saya nggak sangka-sangka adalah Tuhan itu ingat saya pernah doa tentang itu. Dan saya sudah lupa karena terlalu sedihnya, saya sudah nggak mikir soal itu, jujur deh. Waktu itu sudah mikirnya kayak gelap. Tapi waktu di malam penghiburan, pendeta yang melayani itu cerita. Saya bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang terus setia melayani Tuhan dan tidak pernah menyerah sampai di ranjang kematian seseorang. Kalau Anda adalah pelayan di CG atau pelayan di FLC atau apa, saya sungguh-sungguh bangga dengan Anda. Karena Anda ada di momen-momen terpenting dalam kehidupan yang ketika Anda saksikan itu menjadi sebuah peneguhan bagi anaknya. Di malam penghiburan itu pendetanya cerita, Pak Kiwun, nama papa saya, itu sudah tidak pernah bisa ke gereja lagi, dulu masih dijemput kursi roda gitu ya. Waktu saya layani sudah tidak bisa bereaksi. Tapi saya bersyukur masih punya 1 kali kesempatan. Saya tanya, Pak Kiwun, kalau Bapak ini benar-benar percaya Tuhan Yesus, gerakkan anggota badan. Saya dengerin ceritanya gitu. Terus Bapak pendetanya bilang, tapi nggak ada yang bergerak, karena kan sudah mati semua ya, pansui gitu. Terus dia tanya lagi kedua kali, pertanyaan yang sama, sambil menunggu respon, nggak ada. Saya sudah kayak gitu, kayak ya udahlah gitu. Tapi at the end, Bapak pendetanya tuh bilang gini, tapi saya ini salah, kok saya ini cuma lihat bagian atas badannya. Jadi saya tanya lagi, pertanyaan yang sama, suruh gerakkan anggota badannya. Terus dia lihat ternyata jempol kaki papa saya itu goyang-goyang. Waktu dia bilang seperti itu, saya penuh dengan damai sejahtera. Tuhan itu setia. Sekarang saya masih menunggu pertobatan adik-adik saya yang meninggalkan Tuhan. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk percaya kepada Tuhan. Paling enggak, doanya tuh begini loh Bapak Ibu. Tuhan, ingatlah akan aku. Saya diajari waktu itu sama Pastor Philip. Ingatlah akan aku di ranjang kematiannya orang itu. Supaya paling enggak, caranya gimana ya Tuhan? Selamatkanlah keluarga kita. Kadang kita itu udah lakukan apapun ya, susah. Makanya saya bersyukur kita ada di gereja yang enggak pernah berhenti jangkau jiwa. Yang enggak pernah berhenti minta kepada Roh Kudus untuk mengurapi hati jemaat. Agar hati jemaat itu penuh dengan compassion, belas kasihan. Karena bisa jadi ada orang lain yang akan dipakai untuk berbicara kepada keluarga kita di ranjang kematiannya. Tapi bagian kita adalah berdiri di hadapan Tuhan dan membuat sebuah perjanjian. Aku akan terus melayanimu Tuhan. Aku akan teguh dengan imanku. Aku akan jangkau sebanyak mungkin anak-anak kecil, orang muda, orang tua. Bawa mereka kepada
kepada Yesus. Ingatlah akan keselamatan keluargaku ya Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk keselamatan keluarga Anda. Nanti ya kita doa sama-sama minta Tuhan sebut namanya. Bawa di dalam doa. Karena Tuhan itu setia. Keselamatan keluarga kita itu adalah satu hal yang kita harus jadikan sebuah perjanjian di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang kedua ya, selain untuk keluarga kita ya, saudara kita, mungkin mama, pasangan. Karena kita tahu betapa berharganya, betapa sulitnya sometimes untuk meyakinkan seorang dewasa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Please, jangan abaikan anak-anak kecil. Please, ajarkan kepada anak-anak Anda tentang Tuhan Yesus sedini mungkin. Yusuf itu 6 tahun, dia lihat ayahnya menyembah Tuhan. Anda yang paling punya potensi besar mengenalkan Yesus kepada anak-anak Anda. Jangan kenalkan hukum Tauratnya, kenalkan kasih penerimaan tanpa syarat sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak. Kalau tentang hukum dan peraturan mereka tahu. Berapa banyak anak kecil yang tahu bahwa itu sebenarnya nggak boleh, tapi bilang, aku nggak berkuasa, tubuhku tuh soalnya ke sana. Berapa banyak anak kecil yang nggak merasa, nggak yakin bahwa dia itu dicintai. Kita dari kecil ya udah yakinkan anak kita ya, kenalkan ke Tuhan, bawa ke gereja, ikutin CG Kids, benar. Anak saya juga sama. Setiap kali dulu kok ditanyain, do you know that Jesus love you? Do you know that you are so precious? Dia akan bilang yes. Tapi kalau sudah masuk umur 7, 8, 9, apalagi 10, 11, 12. Kalau anak saya 8, saya tanya, do you believe? Saya selalu tanya pertanyaan yang sama. Do you believe? Kamu percaya nggak kamu tuh berharga? Do you know that Jesus love you? Jawabannya sudah bukan yes, tapi bilang gini, sometimes. Dan ini loh, dia bilang gini, yang kayak di itu loh, Ko Philip, yang anak kecil yang bilang, kenapa kalau aku berbuat dosa, aku merasa Yesus tuh jauh dari aku. Why when I do sin, I feel like Jesus separated from me. Anda tahu kebutuhan anak-anak kita itu adalah diampuni. Diterima tanpa syarat, baru koreksi kesalahannya. Papa saya walaupun bukanlah orang yang godly father, tapi at least ada satu contoh dari kehidupan papa saya. Sorry ya kalau Anda sudah pernah dengar ini dan Anda harus dengar lagi, karena memang saya nggak punya banyak memori. Waktu saya kecil, saya ini pinter, percaya ya. Dan anak alim. Alim itu kayak apa ya, takut taat peraturan gitu ya. Tapi ada nakalnya. Saya tuh suka jajan. Dan jajannya itu suka, kalau papa saya tuh lagi ada di rumah, terus di kantong celana papa saya tuh banyak koin. Banyak uang-uang koin. Dan saya tuh paling senang kalau papa saya tuh ada di rumah, singkat cerita begitu. Jadi saya tuh kalau siang, pura-pura tidur siang, semua tidur siang, saya tuh bisa mengendap-endap masuk ke kamar. Terus saya masukkan tangan saya ke kantong papa saya itu, ambil beberapa koin, jajan. Nah saya lakukan beberapa kali dan berhasil. Zaman dulu kan nggak ada ya OVO dan lain-lain, harus koin dan harus jajan. Tapi satu momen, waktu saya masukkan tangan saya ke kantong celana, saya lihat papa saya lagi tidur. Saya tuh kayak waktu itu greedy, saya tuh pengen jajan lebih banyak, saya mau ambil koin lebih banyak. Jadi bener-bener saya kayak rogoh gitu, saya angkat. Terus waktu saya angkat itu jatuh, cering-cering gitu. Dan waktu saya noleh ke papa saya bangun. Lihat saya dalam kondisi tangan saya di dalam kantong. Niang, gitu. Waktu itu set gitu ya, kepikirannya cuman kayak gini. Mateng aku, ketahuan, pasti dihukum, pasti dibuat malu, diceritain ke keluarga-keluarga. Tapi isa-isanya anak kecil tuh bisa mikir gini, nanti lain kali harus lebih hati-hati. Jadi kayak slow motion gitu, lihat. Nah ini loh,
yang benar-benar menunjukkan kasih Bapa itu, yang membuat saya itu nggak sulit untuk kenal kasih Bapa di surga ya. Karena papa saya tuh buka mata bilang gini, lu mau jajan ya? Mau piro? Ambil lo. Itu bahasa rumah saya ya. Kamu mau jajan ya? Butuh berapa? Ambil aja. Nah, Anda kira saya yang mana? Kosong kan? Enggak. Waktu saya digituin sama papa saya drop, uang itu udah gak menarik lagi. Saya lari keluar, saya nangis. Terus saya deg-degan. Waktu papa saya sudah bangun dan jalan kemana-mana gitu, saya deg-degan, takut. Itu tadi ngigau di dalam tidur, anak kesayangannya curi uang, atau gimana. Tapi saya salut. Gak pernah keluar apapun dari mulut papa saya sampai sekarang. Papa saya mengampuni saya di saat saya merasa saya layak untuk dihukum. Bukankah itu kasih Bapa di surga untuk setiap kita? Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau anak Anda ngaku, ngomong. Sekarang tuh pengakuan anak-anak tuh aduh ampun. Makanya ya jangan lupa pure desire ya. Anak tuh bisa tulis surat kepada mamanya. Aku ini bukan cowok, bukan cewek. Mama gak dukung, gak apa-apa. Saya mikir, anak-anak tuh bisa ngaku macam-macam. Ada yang bilang, Ma aku mau pindah agama. Ma aku udah gak percaya Tuhan. Saya berdoa, karunia, ketenangan, kekulaan, nggak yang kayak overreact gitu loh. Karena kalau kita overreact, anak kita tambah hilang. Saya juga langsung kayak, karena anak saya juga baru saya juga baru ngetes gitu, saya bilang, do you know about LGBT? Dia bilang, no. Udah saya harus lega aman. Tapi tiba-tiba anjing saya lari dua-dua, waktu di rumahnya di Bobonya situ, dua anjingnya lari gitu. Anjingnya cowok dua-dua, saya bilang, they are best friend. Terus dia bilang, no mami, they are gay. Ditanyain LGBT nggak tahu, tapi tiba-tiba ngomong, they are gay. Saya berusaha sekul mungkin, terus tanya, kamu taunya apa? And then we talk about it. Akhirnya saya udah jelaskan tentang puberty dan lain-lain. Seru. Se-awkward apapun juga, jangan pernah putus komunikasi dengan anak-anak Anda. Kalau waktu kecil, Anda tuh talk to. Anda kasih tahu anak Anda, hahaha. Tapi kalau mereka udah mulai gede, kita tuh benar-benar harus talk heart to heart. Walaupun sulit, walaupun susah. Papa-papa terutama yang gak bisa ngomong, gak banyak ngomong, mau gak mau harus duduk dan bilang, ngomong. Kamu punya pertanyaan gak? Kamu sudah ada cewek yang kamu suka gak? Kamu sudah mimpi basah gak? Anaknya langsung, kamu tahu gak itu apa? Berani gak? Apa hubungannya itu dengan keselamatan? Ada. Karena dari mana mereka belajar itu? Ya dari kita. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka itu real dengan Tuhan hubungannya. Bukan cuma Taurat. Jangan berikan hukum Taurat kepada anak kita melebihi kemampuannya. Jangan tuntut dia untuk jadi perfect di hadapan kita. Jangan terus dikotbahin. Tunjukkan teladan. Papa mama juga pernah buat salah. Tapi papa mama belajar. Kesalahan papa mama tuh mahal. Supaya kamu jangan ulangi. Bukan seolah-olah kita tuh perfect, gak punya salah, anak bikin salah dikit kita langsung hajar. Amin. Dan yang kedua, apa yang kita bisa bilang, apa yang kita bisa katakan kepada Tuhan sebagai perjanjian di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir, di Yesaya 50, saya kelupaan satu ayat yang sangat bagus. Di Mazmur 89 ayat 29, saya akan bacakan aja ya. Bapak Ibu, kalau Anda sudah lakukan bagian Anda untuk memperkenalkan kasih Yesus kepada anak-anak Anda, memuridkan mereka sesuai dengan firman Tuhan, sama seperti Yakub tadi, ada masa di mana kita tuh udah bener-bener gak bisa awasi 24 jam. Bener-bener kita harus mempercayakan anak-anak kita itu ke dalam tangan Tuhan. Nah, ayat ini tuh biarkan mendatangkan damai sejahtera ya buat kita semua ya. Dikatakan di Mazmur 89 ayat 29 dikatakan,
Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Ini loh. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ini mendatangkan sebuah damai sejahtera di hati saya sebagai orang tua. Kalaupun satu hari anak yang sudah kita besarkan dengan sungguh-sungguh, kita sudah tahu ada takut akan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika tiba-tiba dia mungkin kena pergaulan atau apapun, yang kita tidak tahu, Tuhan akan berperkara dengan anak-anak kita. Gada dan pukulan. Kadang kita harus melihat anak kita menderita. Siap untuk melihat anak kita menderita. Hanya supaya dia kembali kepada Tuhan. Justru bahaya kalau dia sudah berbuat dosa, terus ternyata hidupnya baik-baik saja. Justru kita minta sama Tuhan, Tuhan kalau ada yang salah langsung tegur. Langsung buat sadar, langsung buat dia itu gak bisa hidup dan menikmati dosanya. Sebagai orang tua, itulah doa pengkafaran kita untuk anak-anak kita. Dan saya bersyukur apa yang Yakub tadi ceritakan sampai di akhir hidupnya, itu bisa terjadi juga dalam hidup kita. Firman Tuhan itu tidak akan hilang, tidak akan pergi dari mulut kita, keturunan kita, bahkan sampai anak cucu kita. Pemakaian Tuhan, kalau kita sudah melayani Tuhan, saya hari-hari ini melihat generasi kedua bangkit. Saya melihat anak-anaknya dari papa dan mama yang setia melayani di rumah Tuhan. Anak-anaknya mulai bangkit dan melayani Tuhan. What a great joy. Melihat anak-anak itu melayani. Apa ajalah, pokoknya bisa melakukan sesuatu. Gak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Saya sangat senang. Berdoalah supaya anak-anak Anda juga melanjutkan. Pemakaian Tuhan itu gak cuma terjadi di hidup Anda, tapi juga di hidup anak-anak Anda. Anda bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa. Saya juga berdoa dengan suami saya. Kita juga minta Tuhan, kita berdua nih udah kayak kasih hidup ke Tuhan. Saya juga pengen, karena gak otomatis loh anak-anak itu akan langsung melayani. Kita ini loh sebagai orang tua tuh yang mesti ngemis-ngemis sama Tuhan, bilang Tuhan, pakai anakku juga ya nanti. Tuhan, kalau Tuhan punya rencana bagi generasinya nanti, pakai anakku ya Tuhan. Kita yang propose anak kita di hadapan Tuhan, kita yang siapkan. Kita yang menabur mimpi, kita yang bilang ke anak kita, kamu akan dipakai Tuhan. Karena dia ketika dia mendapatkan janji itu, maka itu yang akan melindungi dia. Dia gak akan tukarkan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Betapa saya bangga dengan seorang anak yang dulu di Eagle Kids gede, terus waktu remaja SMP SMA tuh ya udahlah pelayanan gitu ya. Terus kemudian kuliah ke luar negeri. Nah di sana sejak kita bisa punya CG di mana-mana di US, akhirnya anak ini tuh memberi diri, kita kontak, kamu mau nggak mulai CG cuman dengan 2 anak, dan dia mau dengan setia dia CG dengan anak-anak di Amerika. Pakai Zoom gitu, dia di LA, anak-anak ini ada di New York. Dia cerita sejak dia melayani Tuhan, Tuhan itu benar-benar tolong dia, jagain dia. Nah kesaksian terbarunya itu adalah ini. Saya sebagai orang tua itu benar-benar terharu sekali. Karena sekarang anak-anak CG-nya tuh udah 12. Dia tuh punya kerinduan untuk kunjungin anak-anak ini. Karena kan gak pernah ketemu. Dari LA ke New York mungkin mahal ya, harus ada pesawat dan lain-lain. Jadi dia doa cuma pengen minta supaya bisa kunjungin anak-anak ini. Singkat cerita dia dapat kebaikan Tuhan, hadiah dari CG di sana, dia dapat angpau. Yang lebih keren lagi karena yang kasih angpau bilang, I know you wanna go somewhere. Kamu tuh pengen pergi ke satu tempat, so this is for you gitu ya. Jadi dia tuh sudah seneng banget. Terus dia tuh bilang,
Anak-anak di sini tuh sudah kenal keselamatan, sudah diajarin karakter baik dan lain-lain. Tapi aku ini kok pengen ya anak-anak ini kenal Roh Kudus. Jadi dia tanya kepada coachnya, Kak Vina ya, gimana caranya ajarkan Roh Kudus ke anak-anak? Momentumnya tuh gimana? Singkat cerita, Kak Vina tanya, kamu mau ke visit itu bulan apa? Ternyata bulannya itu bisa sama, weeknya juga sama, dengan nanti kita akan buat KKR Roh Kudus datanglah untuk anak-anak. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi nanti dia berdoa supaya bisa enggak tahu streaming atau gimana. Ini belum kejadian, ini masih planning. Tapi saya benar-benar sangat terharu. Ada ya, seorang anak muda yang sudah jauh dari keluarga, yang harusnya tuh bisa have fun. Bisa lo punya hati untuk generasi anak-anak. Bisa lo kepingin supaya anaknya orang lain kenal Roh Kudus. Saya sampai sekarang juga berdoa pengen anak saya kenal Roh Kudus secara pribadi. Karena cuma Roh Kudus yang bisa mengurapi kehidupannya dan membuat dia berjalan dalam pengurapan. Saya begitu terharu rasanya. Gak tahu kalau Anda. Kami, Gereja Mawar Syaron, menginginkan anak-anak Anda penuh Roh Kudus. Apa yang paling saya tunggu-tunggu dari setiap KKR adalah baptisan Roh Kudusnya. Dampingi anak cucu Anda. Setiap kali ada KKR, waktu ada momen, siapa yang rindu terima baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa lidah, Anda yang ada di sebelah mereka, tolong tumpang tangan. Berdoalah supaya anak-anak Anda penuh dengan Roh Kudus. Amin. Karena itu yang akan menjagai mereka. Asal mereka kenal Yesus dan mereka punya Roh Kudus dalam kehidupan mereka, aman. Bagaimana dengan kita? Saya membayangkan kalau saya sudah tua, berambut putih gitu ya. Saya pengen kayak Yakub. Saya pengen istilahnya di ranjang kematian saya itu, saya bukan harus berkata, maaf ya, karena sudah nyakitin ini itu. Minta maaf ya, hubungannya nggak baik dengan anak, dengan suami. Saya nggak mau kata-kata terakhir saya adalah maaf. Saya mau kayak Yakub, di mana kata-kata terakhirnya adalah berkat, nubuatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maukah Anda begitu? Sampai di akhir hidup Anda, ketika anak-anak Anda ngumpul dengan cucu-cucu Anda, ya jangan duluan ya, jangan. Kita masih mau lihat 300 gereja, amin. Sehat ya Bapak Ibu semua ya, sehat ya, kita akan lihat itu ya. Tapi siap-siap, dibayangkan, karena itu cepat. Saya serahkan hidup saya umur 12 tahun, sekarang tuh kayak saya kayak kerasa waktu tuh cepet banget, gak tahu kalau Anda. Kayak sudah, aduh lihat Jeremy sudah segitu, aduh lihat anak yang kecil sudah segini, aduh dulu anak kecil sekarang sudah jadi full timer melayani dengan saya. Time flies, saya mau lihat ujung hidup saya, dan saya mau jalan dengan itu. Saya mau siapkan. Dan tadi malam, saya juga nanya sama Tuhan, karena saya sudah doa minta keselamatan untuk keluarga gitu ya. Saya juga sudah doa buat perjanjian dengan Tuhan untuk anak saya. Tadi malam itu tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Saya membuat perjanjian dengan Tuhan. Saya minta sama Tuhan, supaya Gereja Mawar Syaron terus berdiri, terus setia melakukan amanat agung, terus dipakai oleh Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa dari anak kecil sampai orang tua. Saya angkat tangan saya tadi malam, saya minta Tuhan, waktu saya punya cucu, waktu anak saya remaja, saya mau kebangunan rohani tetap ada. Kalau anak saya punya anak, saya mau kebangunan rohani anak tetap ada. Saya mau apa yang saya lihat sekarang